Halo teman-teman pecinta sejarah. Ini sekarang saya sedang berada di makam ya, di makam Kerkhof. Kerkhof itu adalah makam atau kuburan orang-orang Belanda ataupun Eropa. Nah, orang-orang yang dimakamkan di sini biasanya antara tahun 1800 hingga awal-awal tahun 1900-an ya. Ini kita lihat ya, ini makamnya besar-besar banget ya. Nih. Cuma mungkin kurang terawat ya. Jadi di sini kita cari yang ada nama sama itunya ya. Ini makamnya berbeda-beda ya. Ini ada yang bentuknya seperti ini, terus ada yang kayak gini. Nih, ini kita cari yang ada tulisannya biar biasanya yang dimakamkan di sini itu orang-orang adalah pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha orang-orang Eropa dan Belanda ya. Kita mau nih makamnya tuh. Ini di Purbalingga ya, ini ada yang makam bentuknya seperti ini, tapi kita nggak tahu ini. Kita mau nyari yang ada tulisannya ya. Oh. Tuh, makamnya bentuk makamnya berbeda-beda ya. Ada yang bentuknya unik seperti ini ya, ada seperti itu ya. Jadi pada era pertengahan tahun 1800 hingga awal 1900 itu Purbalingga termasuk kota perdagangan ya. Karena banyak perusahaan-perusahaan besar di Purbalingga, ada gula, ada tembakau, ada kopi ya. Nah, kita mau nyari makam yang ada tulisannya nih. Nah, ini ada tulisannya tapi kurang ini ya. Ini tulisannya dalam bahasa Belanda. Tahun 1862. H. Plantena. Ini mohon maaf kurang jelas teman-teman ya. Nih. Jadi ini ada tulisan November 1894 ini meninggalnya nih. Dan 20 Juni 1821 mungkin lahirnya ya, itu meninggalnya ya. Tapi sayang ya teman-teman, di makam ini nggak bisa ditemukan nama atau apa yang bisa dibaca dengan jelas ya, yang menerangkan beliau itu siapa. Terus mungkin dia dulu adalah militer atau pengusaha ya. Jadi kita mau cari yang ada tulisannya. Siapa tahu mungkin teman-teman nanti bisa ini ya. Nih bentuk makamnya ya, ada yang seperti ini. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan ya, makam seperti ini mungkin beliau adalah pengusaha atau mungkin tokoh agama ya. Nih. Jadi bentuk makamnya itu nggak sama ya teman-teman. Ini ada yang seperti ini ya. Ini jadi ingat kalau pemakaman orang-orang Amerika seperti ini ya. Ini kitanya. Sayang tulisannya itu nggak ada ini ya nih. Nih nanti siapa tahu tulisannya bisa dibaca kan, nanti saya bisa lacak di Google atau apa, siapa kira-kira siapa beliau, profesinya sebagai apa gitu ya. Ini ada lagi juga tulisannya udah nggak kelihatan ya. Tapi ini itu ada tulisannya mungkin seperti mungkin beliau orang itu ya, orang Tionghoa atau apa itu, karena Tan Tuan Ling.
Here as in Rest in Peace, eh, Joseph Tantuan Ling, mungkin ya Joseph. Mungkin beliau orang Tionghoa ya. Kalau orang Tionghoa berarti pengusaha ya. Karena dulu di Purbalingga itu banyak sekali pengusaha-pengusaha dari keturunan Tionghoa ya. Pada era setelah Perang Diponegoro itu Purbalingga itu dijabat oleh asisten residen ya. Kalau residennya itu ada di Banyumas, di Purbalingga. Kalau kantor residennya sekarang itu yang jadi markas apa tentara di Purbalingga itu batalion atau kodim itu ya. Itu dulu adalah kantor residen, Pak, asisten residen ya. Jadi era-era tahun 1800-an hingga awal 1900 Purbalingga adalah termasuk kota perdagangan ya. Jadi pengusaha-pengusaha perkebunan ya, dari tebu, kopi, nira, tembakau itu banyak sekali di kota Purbalingga. Nanti kita akan lacak jejak-jejak bekas perumahan atau pemukimannya ya. Kita sekarang lacak di ininya apa? Di bekas makam. Cuma sayang ini makam-makam seperti ini yang biasanya dimakamkan itu biasanya adalah pejabat ataupun pengusaha ya. Baik itu orang Belanda ataupun Eropa ataupun Tionghoa yang mungkin punya kekerabatan dengan orang-orang Belanda atau Eropa, biasanya dimakamkan di sini. Tuh nyamuknya banyak banget ya teman-teman tuh. Cuma ini tadi saya udah keliling ya, saya nggak menemukan nama atau apa ya yang bisa dibaca secara jelas ya. Dan mungkin nanti siapa tahu ada ahli waris atau siapa yang bisa ini ya. Ini pun udah tulisannya udah hilang tuh. Nih. Ini kayaknya panu apa marmernya udah pernah diganti nih yang ini nih. Nih ya. Kalau yang di Cilacap itu kan lebih besar, emang lebih besar dan banyak. Di sana rata-rata adalah petinggi militer Belanda ya yang ada di Cilacap. Kalau di Purbalingga itu kalau menurut beberapa catatan yang pernah saya baca itu rata-rata adalah pengusaha ya. Tapi kita nyari yang ada tulisannya itu loh. Tulisan biar apa ketahuan siapa beliau yang dimakamkan di sini, terus apa profesinya ya. Ada tapi tulisannya kurang bisa dibaca ya teman. Ini ada mungkin siapa. Nih. Ini tapi ini enggak ada juga ya. Itu ada beberapa makam itu mungkin makam baru ya, mungkin makam orang Indonesia udah merdeka sini. Ini ada angkanya ya 107 mungkin nomor pemakaman ya. Nih. Ini pun tulisannya udah hilang ya karena dimakam waktu ya. Kalau misalkan itu kalau perusahaan apa perusahaan tebu yang paling pertama berdiri di Banyumas yang sekarang di Kalibaru tahun 1839. Kalau yang di Purbalingga itu pabrik gula Bojong sama sugar fabrik Kalimanah itu berdiri tahun 1890-an, udah mau awal 1990 lah ya. Jadi mungkin di sini yang dimakamkan di sini adalah era-era pertengahan tahun 1800 hingga awal 1900-an. Cuma yaitu kita nyari datanya pun nggak ketemu saya ya. Beda kalau yang di Cilacap itu kita bisa nyari datanya siapa beliau, sejarahnya. Kalau yang di Purbalingga itu minim ya. Terus ini banyak nyamuknya teman-teman ya. Ini sih ini juga dijadikan sebagai taman kota ya tuh. Banyak pohon-pohon besar. Terus itu pas di pinggir jalan raya ya. Jadi makam atau kerkhof ini adalah bukti sejarah bahwa dulu pernah ada apa ya orang-orang Eropa, orang-orang Belanda yang pernah berdiam di Purbalingga sini. Purbalingga adalah bagian dari wilayah dulunya adalah Karsidenan Banyumas ya. Karsidenan itu pemerintahan di bawah bupati, di atas bupati, di bawah gubernur, tapi dulu yang bikin adalah Belanda yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan bupati-bupati yang ada di bawahnya. Ini pohonnya tinggi-tinggi tuh. Tapi tempatnya sih terawat sini ya. Cuma karena emang
kita mau nyari apa ya, informasi tentang siapa-siapa yang dimakamkan di sini memang terbatas. Itu ada satu, ini ada tulisannya ya. Nih. Kalau ini orang Belanda kayak nih. Namanya ini ya, teman-teman. Herus apa itu bacanya itu? Fans Overlet. Ini meninggal tahun mungkin ini lahir mungkin ya tahun 1853 dan meninggal tahun 1933. 33 berarti sudah selesai perang dunia perang dunia ya. Oke, gitu aja ya teman-teman, pecinta sejarah. Terima kasih, salam berbagi, salam damai Indonesiaku, salam dari kota Perwira Purbalingga.